Shanks itu masih kalah hebat dibandingkan dengan Buggy. Kita mengetahui kalau di dalam dunia One Piece, Shanks dan juga Buggy merupakan teman sejak kecil. Mereka berdua berada di kapal yang sama. Mereka juga pernah bertempur melawan Blackbird. Mereka berdua ini bukanlah bocah sembarangan. Banyak yang berspekulasi kalau Buggy ini hanyalah beruntung. Padahal kalau kita analisis lebih lanjut, Buggy jauh lebih hebat dibandingkan dengan Shanks. Sebenarnya Shanks sangatlah kuat. Ia merupakan rival dari Dracul Mihawk, dan juga Mihawk mengakui keberadaan dari Shanks. Dia juga memiliki kru yang gak kalah hebat. Semua kru dari Shanks memiliki kemampuan yang mirip dengan sang kapten. Dia pernah datang ke markas Gorosei di Marizoa seorang diri. Kita juga melihat di perang Marineford, Shanks menghentikan perang dari kubu kru Whitebird dengan Marine, dan Marine menyetujui permintaan dari Shanks. Kalau misalkan Shanks tidak memiliki pengaruh atau kemampuan yang luar biasa, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi. Digadang-gadang dia memiliki darah keturunan dari Henry Gito, dan banyak yang berspekulasi kalau Shanks ini merupakan anak dari Garling Figerland. Nah, dengan posisi tersebut, apakah mungkin seorang Buggy di Clown memiliki kemampuan yang lebih hebat? Jawaban saya adalah benar sekali. Buggy justru lebih hebat dibandingkan dengan Shanks. Kita melihat pada proses di mana mereka berada di dalam satu kapal yang sama bersama dengan Roger, maka tidak mungkin Roger sembarangan memilih krunya. Berarti Shanks dan juga Buggy memiliki hal yang spesial yang dilihat oleh Roger, atau bahkan yang diketahui oleh Roger yang penonton tidak ketahui. Perjalanan dari Buggy yang seakan-akan sangat beruntung. Dia sendiri memilih untuk tidak bergabung dengan Shanks, padahal Shanks mengajaknya bergabung. Bayangkan saja kalau Shanks mengetahui kalau Buggy itu lemah, maka tidak mungkin Shanks akan mengajaknya. Kita melihat banyak track record di mana Shanks mengajak orang-orang yang kuat untuk bergabung dengan krunya. Salah satunya adalah Marco de Phoenix. Dan pada saat yang dulu kita mengetahui kalau Shanks mengajak Buggy, berarti besar kemungkinan Buggy ini memiliki kekuatan yang tidak diketahui banyak pihak. Kemudian kita lanjut lagi bahwa Buggy ini terkesan sangat lemah. Memang dia sudah pernah dikalahkan oleh Luffy, tapi apakah itu benar-benar dikalahkan atau sebenarnya Buggy sedang merencanakan sesuatu? Sama seperti Shanks merencanakan sesuatu. Bagaimana mungkin seorang Shanks kehilangan lengannya dengan seekor belut laut? Kemungkinan strategi yang sama juga dilakukan oleh Buggy. Dia berpura-pura kalah karena pada saat dulu Luffy bertarung dengan Buggy, Buggy sendiri sudah hampir mengeksekusi Luffy. Namun ada kejadian tak terduga, serangan petir dari langit menghentikan Buggy. Maka besar kemungkinan Buggy pada saat itu sedang menguji bagaimana orang-orang bereaksi apabila dia ingin mengeksekusi Luffy. Selain itu, Buggy juga tetap terus bergerak. Sejak dari penjara Impel Down, dia berhasil lolos walaupun dengan bantuan Luffy ya. Kemudian dia berada di dalam posisi Shichibukai, mirip seperti apa yang dilakukan oleh Blackbird. Kemudian kita juga melihat bahwa Buggy terus naik hingga menduduki posisi Yonko dan pemimpin Cross Guild. Dan di sana dia membawahi Dracul Mihawk dan juga Sir Crocodile. Walaupun di dalam berbagai panel kita sama-sama melihat kalau Crocodile dan juga Mihawk berada di atas dan mereka bersembunyi di balik bayang-bayang Buggy. Namun kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena bisa saja Buggy berpura-pura lemah. Bukan tidak mungkin dia dapat memanipulasi daerah awakeningnya sama seperti Luffy untuk dapat dipisah-pisah kecil-kecil, atau menggabungkan segala sesuatu seenak dari Buggy sendiri. Maka kita juga bisa menyimpulkan kalau Buggy ini masih misterius. Selain itu, kita juga melihat bahwa kehebatan dari Buggy ini jika dibandingkan dengan Shanks adalah dia memiliki effort yang kecil. Shanks bertarung dan memperoleh posisi ini dengan susah payah. Beda dengan Buggy, dia menduduki posisi ini hampir tidak ada effort sama sekali. Bayangkan jika dia memiliki banyak sekali effort untuk mencapai titik ini, besar kemungkinan dia sekarang sudah mencapai level Raja Bajak Laut. Selain itu,
kita juga melihat bahwa bukan menjadi hal yang tidak mungkin kalau nantinya Luffy membutuhkan kemampuan dari Buggy untuk mencapai One Piece. Luffy bisa jadi membutuhkan kemampuan Awakening untuk dapat menjadikan One Piece. Dan kita juga melihat hal yang utama, yaitu bahwa banyak sekali pengikut dari Buggy dan dia menduduki posisi pemimpin tertinggi Crush Guild yang mampu memberikan bounty bagi pihak bajak laut yang mampu menangkap Marine. Nah, ini merupakan hal baru di dunia One Piece yang tidak dapat dilakukan oleh Mihawk. Besar kemungkinan harta dari Buggy jauh lebih besar dibandingkan dengan harta daripada Shanks ataupun Mihawk. Belum lagi kita melihat di mana ada satu klan lagi yang merupakan bagian dari klan B, ialah klan Nefertari. Nefertari di Vivi memiliki rambut berwarna biru, maka besar kemungkinan Buggy merupakan bagian dari klan Nefertari, sehingga namanya adalah Nefertari di Buggy.